Pada suatu kesempatan Caimin menyampaikan keberatannya kepada KPU oleh karena dalam sesi perdebatan ada dua panelis yang berasal dari Universitas Pertahanan yang notabene adalah di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang dipimpin oleh Prabowo sebagai menterinya. Nah, KPU menjawab everything is okay. Hari ini publik membaca berita bahwa salah satu panelis pada debat kelima, Profesor PM Laksono, yang adalah guru besar antropologi, ternyata adalah salah seorang penandatangan petisi, ya, Bulak Sumur. Apakah dua peran ini terkait satu dengan yang lain dan dipandang etis, bukan partai politik? Teman-teman, kita akan bicarakan tentang persoalan elemen dari perdebatan itu yang adalah posisi panelis. Tentu kita tahu bahwa panelis ini adalah kumpulan orang-orang terbaik yang dinilai oleh KPU, diseleksi oleh KPU memiliki keilmuan, bobot keilmuan, dan juga fakta integritas, ya, atau integritas akademik yang bisa dipegang. Nah, tapi soalnya, tunggu dulu, kita lihat dulu ya, buku kita lagi. Ini satu buku ya yang ditulis oleh Duncan Clark tentang tokoh seorang pebisnis teknologi dari China. Tentu teman-teman sudah tahu Jack Ma, ya, Alibaba, kerajaan yang dibangun oleh Jack Ma, ya. Dalam buku ini beliau mengatakan bahwa China bukanlah salah satu negara yang selalu melulu dalam quote mencuri teknologi dari barat, tapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa merancang bisnis berteknologi tinggi dan tentu profitnya juga spektakuler. Nah, di dalam buku ini pada halaman 33 ada satu ungkapan jenaka di sini ya. Hari ini adalah hari yang kejam. Esok hari lebih kejam lagi dan esok lusa akan lebih indah. Ya, saya ulangi, hari ini adalah hari yang kejam, esok hari lebih kejam lagi dan esok lusa akan lebih indah ya. Ini bagaimana kita bisa memaknainya. Mungkin kita bisa meminjam kontestasi antara Prabowo dan Jokowi ya, yang kita lihat luar biasa dalam dua periode membelah masyarakat ya, konstituen itu berhadap-hadapan secara tegang dan bahkan quote ada narasi-narasi kekejaman di dalamnya. Yang dua periode itu suasananya tegang dan anehnya pada masa sekarang kemudian Prabowo dan Jokowi tandem dalam satu kabinet ya, presiden dan pembantu presiden. Ini kan menjadi indah ya, menjadi indah. Ya, teman-teman, kita mau lihat dinamika pesta politik kita belakangan ini. Harapannya ya beberapa hari belakangan kita narasinya agak sedikit bertentangan, konflik meningkat, ya saling senggol, saling cubit, ya saling mengumbar kelemahan-kelemahan dan sebagainya terjadi. Tapi saya harap dan bahkan saya yakin kalau melihat apa yang dikatakan dalam buku ini, nanti setelah diumumkan pemenangnya, saya akan ada upaya-upaya untuk membuat segala sesuatunya menjadi indah lagi ya. Damai for Indonesia, for our country. Nah, kembali kepada persoalan perasaannya Caimin ya. Keberatan Caimin, kekhawatiran Caimin bahwa ada keberpihakan dari dua orang panelis yang berasal dari Universitas Pertahanan yang notabene di bawah Kementerian Pak Prabowo, yaitu Pertahanan, Menteri Pertahanan dan Keamanan. Nah, KPU meyakinkan Caimin dan tentu paslon yang lain bahwa itu tidak akan terjadi karena mereka sudah menandatangani komitmen fakta integritas, ya, integritas akademik untuk menjaga kerahasiaan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini merupakan sebuah tugas negara yang luar biasa. Nah, hanya saja hari ini ada informasi yang kemudian tersajikan di ruang publik bahwa salah satu panelis pada debat yang kelima, Profesor PM Laksono, itu juga adalah salah seorang penandatangan petisi Bulak Sumur pada tanggal 31 Januari jam 13 sampai jam 15. Sementara perdebatan itu dimulai pada tanggal 4 Februari. Tentu sebelumnya, jauh sebelumnya, itu sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan bersama dengan KPU. Ada cukup waktu yang panjang
untuk ada komunikasi, dan interaksi dan demi interaksi. Pertanyaannya sekarang, apakah kekhawatiran Caimin itu bahwa tidak ada keberpihakan terhadap calon tertentu itu juga ketika KPU jawab tidak ada, apa kemudian KPU juga akan menyatakan tidak ada? Nah, kemudian itu akan beralih menjadi sebuah persoalan publik. Kalau ini ditanyakan kepada publik, apakah Anda percaya, bisa meyakini bahwa tidak ada benang merah keberpihakan antara Profesor PM Laksono sebagai seorang panelis yang dipercayakan negara untuk mengemban tugas negara itu dengan petisi Bulak Sumur, tanda tangan sebagai yang dikatakan oleh staf kepresidenan bagian dari partisan. Nah, ini kan dalam konteks etika kepublikan, tentu saya tidak tahu apakah ada kode etik yang dirumuskan dalam peraturan KPU tentang hal itu, kecuali fakta integritas yang tidak boleh membocorkan ini. Nah, ada etika yang kemudian tidak tertulis, yaitu saya kira ini konflik interest sebenarnya akan muncul konflik interest antara mengemban tugas sebagai panelis dalam debat presiden yang paling puncak, yang paling menentukan, dengan pergerakan partisan ini, pergerakan petisi ini yang disebut sebagai pitulungan atau pertolongan. Entah siapa yang ditolong. Orang bertanya, apakah menolong paslon tertentu atau menolong bangsa dan negara kita ini. Tapi saya berpikir positif saja, pertolongan bagi bangsa dan negara. Tapi kita tidak bisa salahkan tentang kekhawatiran publik, kecemasan publik, bahkan pertanyaan publik. Apakah ini ada korelasinya? Siapa yang bisa menjawab itu? KPU tentu tidak bisa. Dia punya kewenangan terbatas tentang hal itu. Profesor PM Laksono pasti mengatakan tidak, karena sudah menandatangani fakta integritas. Nah, kalau demikian, biarlah kita semua yang kemudian merenung-renung tentang baik tidak baik, apakah itu etis atau tidak etis, yang ke depan nanti bisa menjadi sebuah catatan-catatan perbaikan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Tentu bukan hal ini saja catatannya. Banyak catatan yang perlu kita berikan, bukan partai politik.